Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan, bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, kita di sini untuk belajar bersama. Kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Perkenalkan, nama saya Lutfiana dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab NIM 2101020038. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil resume evaluasi pembelajaran kurang lebih selama 10 menit ke depan. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, bisa disampaikan setelah pembahasan selesai. Baik, langsung saja. Asesmen nasional dan rapot pendidikan. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan data yang komprehensif dan akurat, asesmen nasional menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, asesmen survei karakter, dan asesmen survei lingkungan belajar dengan sasarannya adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. A. Asesmen kompetensi minimum atau AKM. Pengertian asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terhadap dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. 2. Tujuan asesmen kompetensi minimum. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ketiga, komponen asesmen kompetensi minimum. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Tingkat kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Proses kognitif pada literasi membaca dan numerasi dibedakan menjadi 3 level. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. 4. Laporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah 1. Perlu intervensi khusus, 2. Dasar, 3. Cakap, 4. Mahir, 5. Pemanfaatan hasil AKM. A. Menguasai konten. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru sebagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. B. Asesmen survei karakter. Asesmen survei karakter adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Sasaran asesmen survei karakter adalah siswa di seluruh sekolah, tapi bersifat sampel dipilih secara random. Di dalam Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30/H/PG.00/2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021. Survei karakter adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai atau values. C. Asesmen survei lingkungan. Asesmen survei lingkungan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah.
D. Rapot pendidikan. Satuan pendidikan perlu melaporkan hasil belajar dalam bentuk rapor, sebagaimana diuraikan pada prinsip asesmen di atas. Laporan hasil belajar hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut bagi pendidik, satuan pendidikan, dan orang tua untuk mendukung capaian pembelajaran. Kompetensi rapor peserta didik SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK atau sederajat minimal memuat informasi mengenai 1. Identitas peserta didik, 2. Nama satuan pendidikan, 3. Kelas, 4. Semester, 5. Mata pelajaran, 6. Nilai, 7. Deskripsi, 8. Catatan guru, 9. Presensi, dan 10. Kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan raport peserta didik PAUD minimal meliputi komponen 1. Identitas peserta didik, 2. Nama satuan pendidikan, 3. Kelompok usia, 4. Semester, dan 5. Perkembangan dan pertumbuhan anak, 6. Deskripsi perkembangan pencapaian pembelajaran dan refleksi orang tua. Terhadap 3 opsi dalam menyusun deskripsi pencapaian kompetensi pada rapor, ketiga rapor tersebut sebagai berikut. 1. Penyusunan deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran. 2. Penyusunan deskripsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran. 3. Penyusunan deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.